Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Rahmawati. Saya kuliah di kampus perguruan tinggi swasta, yaitu di Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu Ekonomi Bisnis dan Manajemen di semester 3. Di sini saya ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen SDM dengan judul yaitu Pelatihan dan Pengembangan Manajemen Karir. Nah, di sini pelatihan dan pengembangan manajemen karir, ada pengertian dari karir. Apa sih itu pengertian dari karir? Yaitu karir merupakan semua pekerjaan atau jabatan yang dipunyai atau dipegang selama kehidupan seseorang. Bagi banyak orang, pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan suatu bagian dari rencana yang disusun secara hati-hati. Istilah karir ini juga telah digunakan untuk menunjukkan orang-orang pada masing-masing peranannya atau status mereka. Next, yang selanjutnya, slide selanjutnya ada pengertian dari manajemen karir sendiri. Apa sih itu pengertian dari manajemen karir? Manajemen karir di sini merupakan proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Nah, di sini juga manajemen dapat melibatkan semua pegawai, termasuk yang bersangkutan dengan unit tempat si pegawai bekerja dan organisasi keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen karir mencakup area yang sangat luas. Next, di sini ada konsep dari dasar perencanaan karir. Di sini ada beberapa konsep dasar dari perencanaan karir. Mungkin yang pertama itu yaitu karir. Apa sih itu karir dari konsep dasar perencanaan karir? Yaitu suatu seluruh pekerjaan jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Nah, yang kedua ini ada jalur karir. Jalur karir ini juga adalah pola pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Yang ketiga ada sasaran karir. Nah, sasaran karir di sini yaitu sasaran posisi di waktu yang akan datang, di mana seseorang berjuang untuk mencapainya sebagian bagi dari karirnya. Nah, yang keempat ini ada perencanaan dari karir. Perencanaan dari karir ini yaitu proses melalui seseorang yang mana memilih sasaran karir dan jalur ke sasaran karirnya tersebut. Yang kelima ini ada pengembangan dari karir. Pengembangan dari karir itu yaitu peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Next, slide selanjutnya yaitu ada keterlibatan Departemen SDM dalam manajemen karir. Di sini mungkin ada beberapa poin yang dapat kita bahas dalam keterlibatan Departemen SDM. Yang pertama yaitu meluruskan strategi dan syarat-syarat internal penempatan staf. Apa sih itu, guys? Ya, yang pertama itu dengan membantu karyawan-karyawan melalui perencanaan karir, Departemen SDM dapat mempersiapkan lebih baik untuk antisipasi pekerjaan yang terbuka yang dituangkan dalam perencanaan SDM. Hasilnya adalah terpenuhinya kebutuhan perusahaan dengan karyawan yang memiliki bakat dan kemampuan untuk menduduki posisi tertentu. Nah, poin yang kedua ini yaitu mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Karyawan yang dapat dipromosikan ini yaitu perencanaan karir membantu dan mengembangkan pasokan internal bakat-bakat karyawan yang dapat dipromosikan untuk memenuhi posisi yang terbuka. Misalnya nih, karena adanya karyawan mungkin yang pensiun atau mengundurkan diri dan jika terjadinya pertumbuhan karyawan. Dan yang ketiga yaitu ada memfasilitasi penempatan karyawan tingkat internasional. Apa sih itu memfasilitasi penempatan karyawan tingkat internasional? Pada perusahaan yang mengglobal, perencanaan karir digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan menyiapkan karyawan yang asing atau karyawan domestik yang memiliki daya saing yang tinggi.
Nah, poin yang keempat yaitu membantu pekerja yang memiliki keragaman tertentu. Untuk membantu pekerja yang memiliki keragaman tertentu, ketika diberi bantuan perencanaan karir, para pekerja dengan latar belakang berbeda dapat belajar tentang harapan-harapan perusahaan untuk pengembangan diri. Lalu di poin kelima ini ada memperkecil derajat perputaran karyawan. Di sini yaitu merupakan perhatian dan kepedulian yang meningkatkan untuk karir atau para individu karyawan, dapat meningkatkan kesetiaan karyawan terhadap perusahaan dan memperkecil terjadinya perputaran karyawan. Next, di sini ada poin yang keenam. Poin yang keenam yaitu membuka jalan bagi karyawan yang potensial. Untuk membuka jalan bagi karyawan yang potensial, perencanaan karir mendorong para karyawan untuk menunjukkan kemampuan potensial mereka lebih terbuka lagi, karena mereka memiliki tujuan karir yang spesifik. Nah, yang poin yang ketujuh yaitu memajukan pertumbuhan personal. Yaitu rencana dari tujuan karir memotivasi para karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Lalu poin yang ke-8 adalah mengurangi tumpukan karyawan. Mengurangi tumpukan karyawan ini menyebabkan para karyawan, manajer, dan departemen SDM sadar tentang kualifikasi karyawan. Mereka mencegah para manajer yang egois dari penumpukan para bawahan kunci yang sebenarnya bisa jadi di antara mereka ada yang memiliki kapasitas potensial. Lalu poin yang ke-9 yaitu ada memuaskan kebutuhan karyawan. Gimana sih cara memuaskan kebutuhan karyawan? Mungkin seperti adanya penghargaan dan prestasi akan memberikan kepuasan kepada karyawan tersebut. Lalu yang poin yang ke-10 yaitu membantu rencana kegiatan. Rencana kegiatan ini dapat membantu kelompok yang sudah akan dipromosikan untuk menyiapkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting. Persiapan untuk mengkontribusi pemenuhan jadwal kegiatan yang sudah dibuat. Lanjut, ada slide berikutnya yaitu jenis dan karakteristik dari pengembangan karir. Di sini ada beberapa poin pentingnya dan karakteristiknya tentunya ya. Mungkin yang pertama yaitu ada pelatihan on the job. Apa sih itu pelatihan on the job? Bisa dikenal sebagai coaching atau metode pemain pengganti, di mana seseorang pekerja yang berpengalaman diminta ahli pekerjaan atau senior untuk memperlihatkan cara kerjanya kepada karyawan yang baru, langkah demi langkahnya, step by stepnya gitu ya. Di sini juga ada karakteristiknya yaitu adanya rotasi pekerjaan. Yang kedua adanya tim karyawan yang menganalisis dan menyiapkan materi untuk pelatihannya. Nah, yang kedua ini ada pelatihan magang. Pelatihan magang juga dikenal sebagai proses untuk menjadi pekerja terampil yang melalui kombinasi pembelajaran formal dan pelatihan on the job jangka panjang. Dan biasanya dibawahi pengawasan seseorang pekerja ahli. Di sini ada beberapa karakteristiknya, yaitu program pelatihan magang internal berjalan sekitar kurang lebih 32 bulan. Lalu yang kedua ini ada pekerja senior mengajari karyawan baru tentang cara kerja perusahaannya. Lalu poin yang ketiga adalah pembelajaran informal. Pembelajaran informal ini juga dapat diartikan sebagai fasilitas yang diberikan kepada karyawan baru sebagai alat pembelajaran. Karakteristiknya yaitu pembelajaran melalui diskusi secara langsung dan membahas cara kerja perusahaan. Yang keempat yaitu ada pelatihan instruksi pekerjaan. Disebut juga sebagai pelatihan yang lebih menekankan pada instruksi pelajaran langkah demi langkahnya. Yaitu karakteristiknya adanya daftar langkah demi langkah, adanya poin kunci tersebut. Nah, lanjut yang poin yang kelima yaitu adalah kuliah. Poin kelima yaitu kuliah, yaitu cara yang tepat dan sederhana untuk memberikan pengetahuan kepada sekelompok besar peserta pelatihan. Next, yang poin dari yang keenam yaitu pembelajaran terprogram.
Pembelajaran terprogram itu yaitu menghadirkan fakta dan pertanyaan tindak lanjut kerangka demi kerangka. Pembelajaran terprogram dapat mengurangi waktu pelatihan pembelajaran terprogram ini mempunyai karakteristik yaitu terdiri dari 3 bagian pemberian, yaitu ada fakta, kesempatan, dan umpan balik. Yang keduanya adanya waktu pelatihan. Nah, poin yang ketujuh ada pemodelan perilaku. Pemodelan perilaku ini yaitu salah satu cara yang paling luas digunakan, telah diriset dengan baik dan sangat dianggap sebagai intervensi pelatihan berbasis psikologi. Di sini ada karakteristiknya untuk pemodelan perilaku, yaitu prosedur dasarnya dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada pemodelan, yang kedua ada peran, penguatan sosial, dan transfer pelatihan. Poin yang ke-8 yaitu ada pelatihan berbasis audiovisual. Untuk pelatihan berbasis audiovisual ini bisa menggunakan seperti DVD film, PowerPoint, dan audio tab. Yang ke-9 ada pelatihan ruang depan. Pelatihan ruang depan ini merupakan pelatihan yang menggunakan perlengkapan aktual atau simulasi tetapi dilatih off the job. Pelatihan ruang depan diperlukan ketika terlalu mahal atau berbahaya untuk melatih karyawan pada pekerjaan. Lalu poin yang ke-10 yaitu ada pelatihan berbasis komputer atau CBT. Merupakan metode pelatihan yang menggunakan sistem interaktif berbasis komputer untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pelatihan realitas maya membawa realisme ini selangkah lebih lebih jauh dengan menempatkan peserta pelatihan dalam lingkungan simulasi. Poin yang terakhir yaitu pelatihan tim. Ya, apa sih itu pelatihan tim? Kalau pelatihan tim ini berfokus pada masalah teknis, interpersonal, dan manajemen tim. Pelatihan tim di sini dapat meliputi pelatihan keterampilan interpersonal seperti mendengarkan, menangani konflik, dan menegosiasi. Pelatihan tim di sini digunakan untuk membangun tim manajemen yang lebih kuat tentunya ya. Lanjut nih, di sini ada slide berikutnya yaitu untuk proses pengembangan manajemen. Proses pengembangan manajemen di sini ada 3, yaitu yang pertama menilai kebutuhan strategis perusahaan, yang kedua ada menilai kinerja dan keterampilan manajer yang ada, yang ketiga mengembangkan manajer tersebut untuk mengisi posisi yang lebih tinggi. Lalu slide selanjutnya yaitu ada manfaat dari pengembangan karir. Apa sih itu manfaat dari pengembangan karir? Di sini kita ada beberapa poinnya ya. Yang pertama itu untuk menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya. Yang kedua, menambah tantangan dalam bekerja tentunya ya. Yang ketiga, meningkatkan otonomi. Yang keempat, meningkatkan tanggung jawab. Selanjutnya di sini ada 3 unsur langkah penyusunan program pengembangan karir. Di sini yang pertama mungkin ada career need assessment, yang kedua ada career opportunities, dan yang ketiga ada need opportunities alignment ya. Sini saya akan menjelaskan yaitu career need assessment ya. Yang pertama perlu dilakukan oleh organisasi dalam membantu setiap pegawainya untuk mengambil keputusan yang lebih tepat tentang pengembangan karirnya. Lalu yang kedua career opportunities, organisasi harus memberikan informasi tentang kesempatan karir yang tersedia. Lanjut yang ketiga dan terakhir ini penggabungan antara career need assessment dan career opportunities, yaitu pegawai dapat mengetahui dengan jelas berbagai kemungkinan jabatan yang dapat didudukinya. Pada akhirnya dilakukan penyesuaian antara keduanya nih, antara need opportunities alignment. Dalam pelaksanaannya penyesuaian itu dapat dilakukan dengan bantuan program mutasi atau pelatihan dan pengembangan pegawai. Kita sampai pada tahapan terakhir ya. Jadi intinya dari materi ini yaitu mengingat pelatihan, pengembangan, dan manajemen karir yang merupakan salah satu faktor terpenting untuk
menentukan kinerja dari suatu organisasi, serta dapat pula dikatakan sebagai kunci utama yang juga sudah seharusnya menjadi tanggung jawab di dalam suatu organisasi. Maka setiap perusahaan diupayakan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan karir pada karyawannya, sehingga karyawan akan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan kerjanya. Mungkin materinya sudah cukup. Sekian materi presentasi dari saya mengenai pelatihan dan pengembangan manajemen karir. Lebih dan kurangnya tolong dimaafkan ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.